Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Firdaus Muleka Hadi dari kelas B KMI dan IoT. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mendeteksi dini kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah. Pertama-tama, latar belakang dan tujuan dari program kami gitu ya. Jadi kebakaran hutan dan lahan karhutla merupakan bencana alam yang hampir setiap tahun dialami di Indonesia gitu. Jadi baik secara tidak sengaja maupun sengaja yang berdampak di banyak sektor gitu, termasuk di ekologi, sosial, ekonomi, bahkan kesehatan. Nah, itu biasanya menyebabkan penyakit saluran pernafasan akut atau ISPA gitu. Maka dari itu, jadi diperlukan gitu sebuah device yang mampu dioperasikan di lapangan untuk memantau dan mm, memantau kondisi hutan secara kontinu gitu. Jadi perangkat pendeteksi kebakaran hutan adalah sebuah sistem elektronika yang memiliki kemampuan mentransmisi data di lapangan ke operator berupa sambungan internet atau IoT secara real time. Data yang ditampilkan berupa suhu, kelembapan, dan kadar udara di hutan. Ketiga data tersebut penting untuk memantau kondisi hutan agar dapat dilakukan pencegahan dini atau mitigasi dengan harapan tidak terjadi kebakaran hutan yang lebih besar. Alat ini juga di apa, Alat ini juga difungsikan sebagai peringatan juga sewaktu-waktu terjadi kebakaran hutan gitu agar bisa dilakukan penanganan siaga kebakaran atau evakuasi pada warga yang berpotensi terkena dampak kebakaran hutan. Untuk blok diagram eh, dari alat kami itu yang pertama Node MCU. Node MCU ini sebagai microcontroller gitu. Lalu ada sensor MQ2 sebagai sensor yang mendeteksi kadar CO2 di udara. Lalu ada sensor juga DHT22 yang deteksi suhu dan kelembapan di udara. Lalu di power controller itu menurut koneksi juga ke Node MCU yang ada dua gitu. Ada, solar panel dan juga bisa pakai baterai gitu. Nah, nanti dari Node MCU ini terus ditransfer ditransfer ke buat Telegram dan juga aplikasi Blink yang akan deteksi Blink. Dari Blink itu akan keluar nilai gitu. Nah, untuk pengkabelannya itu dari Node MCU itu terkoneksi juga ke sensor ke MQ2 dan juga DAT22 gitu. Untuk baterai juga untuk saat ini pakai dengan baterai gitu, baterai biasa untuk saluran apa kelistrikannya. Skematik ini eh, apa VCC itu koneknya dari satu, terus GND dari dua, lalu pin DHT itu ada yang di 10, lalu pin 33 ada di yang ke-12, pin 35 di 14, pin MK2 di 15, lalu groundnya dari 20, SCL dari 22, SDA dari 25, ground juga dari 26, lalu ada pin merah, pin hijau, dan pin biru di 27, 8, dan 29. Untuk itu di noting seal-nya dan yang lainnya eh, contoh di MQ2 itu satu di VCC, lalu dua di ground, dan empat di pin yang tadi MQ2. Untuk desain PCB-nya sendiri seperti ini. Ini dibuat sketsanya begitu untuk ISB-nya di Node MCU-nya di sini, lalu sensor-sensornya di sebelah-sebelahnya, dan ini buat tempat baterai begitu. Untuk sudah selesainya itu tadi simulasinya ini sudah barang yang sekarang digunakan gitu. Ini remote MCU, lalu ada sensor MQ2 dan DHT22, lalu ada LED, voltage regulator, tempat baterai, dan juga BMS 2S, konektor baterai surya, konektor push button, dan sensor INA 2019. Ini untuk dari luarnya seperti ini. Untuk desainnya ada push on off buttonnya, lalu ada baterai indicator gitu, lalu di atas ada solar panel, dan dari luar itu ada sensor MQ2 dan DHT22. Jadi untuk deteksi CO2 dan suhu dan kelembapan di udara. Untuk metodologi pembuatannya sendiri itu pertama ada waktu dan tempat pembuatan. Pembuatan deteksi dini kebakaran hutan dan lahan atau karhutla dilakukan di satu rumah mahasiswa
latihan WSN dan IoT Camp, yaitu Mas Aldi gitu. Buatan itu dimulai dari tanggal 1 sampai 26 September 2021. Di alat yang digunakan itu adalah pertama-tama ada panel surya BMS 2S, lalu ada baterai 18650 kali 2, lalu ada holder baterai 2 seri, resistor 110 ohm kali 1, 330 ohm kali 4, dan 10 k ohm kali 2. Ada elektrolitik kapasitor 22 UF dan keramik kapasitor 104 NF. Lalu ada modul sensor INA 219, DHD2, dan NQ2. Lalu ada LED RGB. Lalu ada pin header female, lalu ada JST 2 pin, 3 pin, dan 4 pin. Lalu ada PCB 2 side, kabel, push button, ESP32, dan kotak. Sekian perspektif dari saya. Selanjutnya akan dikenal oleh rekan saya, Bung Haji. Pada Bung Haji dipersilahkan. Oke. Selanjutnya ada deskripsi alat. Di sini kami memakai panel surya. Panel surya atau modul fotovoltaik adalah rakitan sel fotovoltaik yang dipasang dalam rangka. Panel surya menggunakan sinar matahari sebagai sumber energi untuk menghasilkan listrik arus searah. Panel surya akan dijadikan sebagai sumber energi untuk mikrokontroler ketika berada di hutan. Yang kedua ada BMS 2S, baterai management system atau BMS adalah perangkat yang digunakan untuk penyeimbang, pemantau, dan proteksi pada baterai yang disusun secara seri atau baterai susun. Yang ketiga ada baterai 18650, salah satu jenis baterai yang banyak digunakan saat ini adalah baterai lithium ion 18650. Ini adalah jenis baterai yang dapat dicas ulang atau rechargeable. Kebanyakan perangkat elektronik portable yang membutuhkan tenaga besar dan tahan lama dipastikan menggunakan baterai 18650. Baterai yang digunakan pada proyek ini berjumlah 2 buah yang disusun secara seri. Yang keempat ada holder baterai. Holder baterai ini sebagai wadah tempat baterai atau lebih kompartemen atau ruang untuk memegang baterai. Maaf. Yang kelima itu ada push button. Push button digunakan untuk mengontrol kondisi on atau off dari suatu rangkaian listrik, khususnya pada bagian pengontrolan. Yang keenam ada modem CU ESP32, merupakan microcontroller yang terintegrasi dengan modul Wi-Fi ESP32, memiliki total 38. Alat ini juga mendukung pemrograman menggunakan compiler Arduino menggunakan Arduino IDE dengan menggunakan pengaturan type board pada board manager. Secara fungsi modul ini hampir sama dengan Arduino, tapi lebih fokus untuk koneksi menuju internet. Yang selanjutnya 7 ada modul sensor gas MQ2. Gas sensor atau MQ2 adalah sensor yang berguna untuk mendeteksi gas. Sensor ini sangat cocok untuk mendeteksi H2, LPG, CH4, CO, alkohol, asap, atau prepon. Karena sensitivitas yang tinggi dan waktu respon yang cepat, pengukuran dapat dilakukan dengan cepat. Yang ke-8 ada modul sensor gas DHT22. DHT22 atau AM2302 adalah sensor suhu dan kelembapan. Sensor ini memiliki keluaran berupa sinyal digital dengan konversi dan perhitungan dilakukan oleh MCU 8-bit terpadu. Sensor ini memiliki kalibrasi akurat dengan kompensasi suhu ruang penyesuaian dengan nilai konvensi tersimpan dalam memori OTP terpadu. Yang ke-8, yang selanjutnya ada modul sensor INA 219. INA 219 merupakan modul sensor yang dapat memonitoring tegangan dan arus pada suatu rangkaian listrik.
PNE 219 didukung dengan interface I2C atau SM Bus Compatible, di mana peralatan ini mampu memonitoring tegangan surge dan supply tegangan bus dengan konversi program times dan filtering. Selanjutnya ada BJT 2N 3904. 2N 3904 adalah transistor penyimpanan biopolar NPN yang umumnya digunakan untuk aplikasi penguatan atau switching daya keperluan umum. Ini dirancang untuk arus daya rendah, tegangan sedang, dapat beroperasi pada kecepatan sedang. Pada proyek ini, 2N3804 digunakan untuk mengontrol arus dan tegangan yang masuk dari panel surya ke BMS. Selanjutnya ada voltage regulator. Voltage regulator mengatur tegangan tetap merupakan jenis IC regulator yang memiliki tegangan output bernilai tetap dan tidak dapat diubah atau disetel yang sesuai dengan kebutuhan rangkaiannya. Pada proyek ini, voltage regulator yang digunakan adalah L7805 yang pengaturan tegangan 8,4 volt dari baterai menuju input 5 volt microcontroller ESP32. Nah, selanjutnya ada LED RGB dan sebuah dioda LED RGB terdapat 3 warna dasar, yaitu red, green, blue, yang dapat membentuk spektrum warna kombinasi hingga 16,8 juta warna. Fungsi LED RGB pada proyek ini sebagai indikator baterai. LED merah menyala ketika baterai kurang lebih dari 30%, LED hijau menyala ketika baterai lebih dari 3000, lebih dari 30%, dan kurang dari 70%, dan LED biru menyala ketika baterai lebih dari 70% dan sedangkan dalam pengisian ulang oleh panel surya. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Bung Aldi untuk metode pembuatannya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan codingan dari alat yang kami pakai. Pertama, di sini ada deklarasi dari library. Ada library dari DHT 22, ada library sensor INA 219, library ESP32, Blink, dan bot Telegram. Kemudian di sini ada mendefinisikan alat yang kami pakai ke dalam pin, seperti sensor tegangan pada pin 35, sensor DHT 22 pada pin 26, sensor MK2 pada pin 34, ada blink print serial, kemudian ada LED RGB pada pin 5, 18, dan 19, kemudian ada BJT 33. Kemudian di sini ada pemanggilan dari library yang dipakai. Selanjutnya ada karakter autentifikasi dari token Blink. Kemudian ada dari Wi-Fi-nya untan dan password-nya kosong. Kemudian di sini ada karakter dari token bot Telegram dan beserta group ID. Selanjutnya di sini ada void setup. Salah satunya adalah LED RGB sebagai output. Kemudian di void loop-nya ada pengkodingan ulang berupa sensor tegangan, dan di sini ada perhitungan serta kalibrasi yang dipakai. Selanjutnya di sini ada pembacaan dari sensor tegangannya berupa nilai tegangan real dan baterainya. Selanjutnya ada pengkodingan ulang atau pengkodingan berulang untuk sensor DHT22, ada suhu dan kelembapan. Kemudian di sini ada untuk MK2-nya. Selanjutnya di sini ada untuk sensor INA 219 yang dibaca berupa sun voltage, push voltage, current, power, dan load voltage, serta serial
serial printnya. Kemudian di sini ada pembacaan atau blink virtual word-nya, yaitu yang akan ditampilkan pada blink. F0 berupa baterai, F1 berupa suhu, F2 berupa humidity, F3 berupa asap, F4 berupa tegangan, F5 berupa current, dan F6 berupa power atau daya. Selanjutnya di sini ada pengkodingan untuk LED. Jadi jika baterai kurang sama dengan 30 dan lebih sama dengan 0, maka LED yang nyala adalah berwarna merah. Sedangkan untuk baterai lebih dari 30 dan kurang dari sama dengan 70, maka LED yang nyala adalah hijau. Kemudian baterai lebih dari 70 dan kurang dari sama dengan 100, maka LED yang nyala adalah berwarna biru. Kemudian untuk pengkodingan BJT, yaitu jika baterai kurang dari sama dengan 100 dan lebih dari 70, maka BJT akan high atau akan memutus aliran listrik dari panel surya menuju BMS. Kemudian jika baterai kurang dari sama dengan 70 dan baterai lebih besar sama dengan 0, maka BJT low atau membuka kembali arus yang masuk dari solar panel menuju BMS. Kemudian di sini ada pengkodingan untuk Telegram. Jadi jika kita mengetik suhu dan kelembapan, maka bot Telegram akan mengirim pesan berupa suhu dengan nilai yang telah disensing dan kelembapan dengan nilai yang disensing. Sama halnya dengan MQ2, jadi jika kita mengetik asap, maka bot Telegram akan mengirim pesan berupa asap beserta nilai yang telah disensing. Kemudian di sini juga ada baterai. Jika kita mengetik baterai, maka bot Telegram akan mengirim pesan sisa baterai yang tersedia. Kemudian ada arus, tegangan, dan daya, sama halnya seperti sebelumnya. Kemudian di sini ada pengkodingan untuk menotifikasi atau memberi pemberitahuan kepada subscriber yang mensubscriber bot Telegram dari pendeteksi kebakaran. Jadi jika suhu lebih sama dengan 40 dan kurang sama dengan 50 dan kelembapan kurang dari sama dengan 60 dan lebih besar sama dengan 40 dan asapnya jika lebih dari sama dengan 800 dan kurang dari sama dengan 900, maka bot Telegram akan memberi notifikasi kepada subscriber berupa pesan waspada kebakaran hutan dan lahan. Kemudian jika suhunya lebih dari 50 dan kelembapannya kurang sama dengan 40 dan asapnya lebih dari 900 ppm, maka bot Telegram akan memberi notifikasi atau pesan kepada subscriber berupa pesan bahaya kebakaran hutan dan lahan. Di sini ada interface dari Blink Mobile-nya. Bisa dilihat di sini ada baterai, tegangan, arus, daya, temperatur, humidity, dan smoke levelnya. Kemudian di sebelah kanan ada interface dari bot Telegram. Untuk bot Telegram mungkin butuh waktu lagi, jadi belum bisa berfungsi secara maksimal atau belum bisa berfungsi sama sekali untuk bot Telegram. Maka itu akan menjadi PR bagi tim kami. Selanjutnya saya akan langsung menjelaskan alat yang kami pakai terlebih dahulu. Baiklah, di sini ada alat yang telah kami buat. Pertama di bagian atas ada solar panel 2 buah. Kemudian bagian depan ada LED indikator baterai dan tombol push button on off. Kemudian di samping ada sensor MQ2 dan DHT22. Kemudian di bagian dalam terdapat baterai 2 buah yang dipasang secara seri dan holder baterai. Kemudian ada BMS di bagian depannya. Selanjutnya di sini ada ESP32,
sensor INA 1219, serta voltage regulator di bagian sini, dan BJT untuk memutus dan untuk mengontrol arus yang dari solar panel. Selanjutnya saya akan mendemokan secara langsung. Baiklah, bisa dilihat di sini ada tampilan dari blinknya. Dari blink, di bagian kiri atas terdapat persentase baterai yang sedikit berubah-berubah karena ada berbagai macam hal yang perlu diperbaiki. Kemudian ada tegangannya 7,90 volt, arus dari baterai dan daya dari baterai. Kemudian ada temperatur yang di tempat saya berupa 30 derajat Celcius dengan nilai 30 derajat Celcius dan kelembapan 79 RH. Kemudian smoke levelnya sekitar 556 ppm. Sekian yang bisa saya sampaikan untuk presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.